ke cara mengatur jarak spasi antar baris. Kita lanjutkan. Nah, jadi jarak spasi antar baris itu kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Bisa jarak spasinya rapat atau bisa juga renggang. Cara mengatur jarak spasi adalah kita blok dulu teks yang akan kita atur jarak spasinya. Kemudian setelah kita blok, kita klik di menu home, ada icon yang namanya line and paragraph spacing. Kita klik. Nah, kemudian di sini tinggal kita pilih saja mau spasi berapa. Di sini ada spasi 1, 1,15. Nah, ini yang sedang aktif adalah 1,15 spasi ya. 1,5, 2, 2,5, 3. Misalnya kita ingin menjadi 1,5 spasi, maka jadi hasilnya seperti ini. Kita ubah lagi 1 spasi ini. Nah, misalnya kita kembalikan ke 1,15. Nah, kemudian selain kita bisa mengatur spasi dengan menggunakan mouse, kita juga bisa mengatur jarak spasi antar baris dengan menggunakan keyboard. Caranya sama, jadi kita blok dulu teks yang akan kita ubah spasinya. Kemudian untuk memberi spasi 1 atau jarak spasi 1, caranya tekan CTRL dengan angka 1 secara bersamaan. Jadi CTRL 1 itu adalah memberikan jarak spasi 1 antar baris. Kemudian kalau mau 1,5 spasinya, tekan CTRL dengan 5 atau dengan angka 5 secara bersamaan. Kemudian kalau spasi 2, CTRL dengan 2. Maka nanti spasinya akan lebih jarang atau lebih renggang. Gitu ya. Ctrl 1, spasi 1, Ctrl 5, spasi 1,5, Ctrl 2 untuk spasi 2. Oke, saya kembalikan lagi ke 1,15. Untuk spasi 1,15 ini tidak ada opsinya menggunakan keyboard ya. Nah, jadi itu adalah cara mengatur jarak spasi antar baris. Sekarang yang terakhir adalah kita akan belajar mengenai cara membuat paragraf yang rapi. Nah, sebelum kita belajar membuat paragraf yang rapi, pertama pastikan dulu pada aplikasi Microsoft Word-nya itu sudah dimunculkan tools yang namanya ruler ya. Caranya adalah klik pada menu view, kemudian pastikan di checklist opsi ruler. Jadi kalau tidak di checklist, rulernya akan hilang. Kalau di checklist, dia akan muncul. Ruler itu ada ruler horizontal, ada ruler vertikal. Jadi memunculkannya dari view, kemudian checklist ruler. Atau bisa juga kita klik pada icon view ruler yang ada di sudut kanan atas aplikasi Microsoft Word kita. Jadi kalau kita klik, dia akan hilang. Klik satu kali lagi, dia akan muncul. Nah, sebetulnya pada video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang cara membuat paragraf yang rapi, di mana teman-teman bisa lihat pada link video di atas. Tapi pada video ini juga saya akan kembali menjelaskan mengenai cara membuat paragraf yang rapi. Nah, kunci atau syarat untuk dapat membuat paragraf yang rapi adalah tinggal kita pindah-pindahkan saja poin-poin yang ada di ruler ini. Ini yang pertama namanya first line indent. Jadi yang segitiga runcing ke bawah ini namanya first line indent. Kemudian yang segitiga runcing ke atas ini namanya hanging indent. Kemudian yang kotak persegi di paling bawah namanya left indent. Dan segitiga yang ada di kanan ini namanya right indent. Kita bahas dulu. Nah, first line indent ini gunanya adalah untuk menempatkan posisi awal paragraf ya. Jadi posisi awal paragraf akan mengikuti posisi first line indent. Kemudian untuk hanging indent dan left indent biasanya dia akan menempel, akan bersatu. Ini fungsinya adalah sebagai batas area sebelah kiri dari baris kedua sampai akhir paragraf. Kemudian untuk right indent adalah sebagai batas area sebelah kanan. Nah, jadi untuk membuat paragraf yang rapi, pertama kita blok dulu paragrafnya kalau sudah ada ya. Tapi kalau paragrafnya atau teksnya belum kita buat, kita tidak usah memblok terlebih dahulu, tapi langsung saja kita atur pada parameter first line indent dan yang lain-lainnya. Oke, karena di sini paragrafnya sudah ada, jadi kita blok saja paragrafnya. Nah, kemudian ini adalah bentuk paragraf yang standar. Jadi awal paragraf, kemudian baris kedua dan seterusnya itu berada pada posisi lurus, kemudian area sebelah kanan juga lurus ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat paragraf yang kedua, yaitu paragraf yang menjorok ke dalam. Caranya adalah tinggal kita drag area first line indent-nya ke sebelah kanan. First line indent itu adalah segitiga yang runcing ke bawah ini ya. Nah, jadi untuk menggesernya pastikan kursornya menuju ke arah first line indent. Jadi area kursor yang runcing itu harus berada pada area first line indent. Karena bergeser sedikit, dia akan berubah gitu ya. Jadi area kursor yang runcing harus pas di area first line indent. Baru kita drag ke sebelah kanan. Drag itu adalah klik mouse sambil ditahan sambil digeser. Nah, misalnya sampai sini, lalu kita lepaskan mouse-nya. Nah, maka nanti berubah paragrafnya akan menjadi seperti ini. Kalau terlalu panjang, maka kita blok lagi. Lalu kita geser lagi misalnya sampai sini. Nah, jadi paragrafnya seperti ini. Itu paragraf yang menjorok ke dalam.
Bisa juga kita membuat paragraf yang menggantung. Caranya adalah tinggal kita blok lagi paragrafnya, lalu kita pindah first line indent-nya ke sebelah kiri, mepet dengan margin. Kemudian hanging indent dengan left indent-nya kita geser ke sebelah kanan. Nah, maka nanti paragrafnya jadi seperti ini, paragraf menggantung istilahnya ya. Kemudian untuk right indent juga kita bisa pindah-pindah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya right indent saya geser ke area posisi 15 cm. Nah, maka nanti jadi seperti ini. Jadi walaupun marginnya sampai area ini, tapi karena right indent-nya kita batasi sampai 15, maka dia akan batas teksnya akan sampai sini, gitu ya. Oke, saya undo lagi. Nah, itu untuk paragraf menggantung. Untuk mengembalikan paragrafnya ke paragraf yang normal seperti tadi, tinggal kita geser lagi hanging indent-nya ke area sebelah kiri. Nah, maka nanti dia akan kembali ke posisi yang tadi. Nah, misalnya jika paragrafnya belum ada atau kita belum mengetik sama sekali, maka caranya adalah kita atur dulu posisi first line indent, hanging indent, left indent, dan right indent-nya. Misalnya kita ingin membuat paragraf yang menjorok ke dalam, maka caranya tinggal geser dulu saja first line indent-nya ke area yang kita inginkan. Nah, sampai sini. Baru kita ketikkan teksnya atau kalimatnya atau paragrafnya. Kita lihat ya. Nah, sampai sini misalnya. Kita titik. Kemudian ketika kita enter, maka nanti paragraf yang baru akan langsung menuju ke posisi first line indent. Nah, kita ketikkan lagi. Nah, misalnya selesai. Kita tekan titik. Kemudian buat lagi paragraf baru. Tekan lagi enter. Maka dia akan langsung kembali lagi menuju ke posisi first line indent. Begitu seterusnya ya. Begitu pula kalau kita membuat paragraf yang menggantung, maka nanti setiap kali kita tekan enter, dia akan langsung menuju ke posisi first line indent, kemudian teks yang berikutnya sampai akhir paragraf akan menyesuaikan dengan posisi hanging indent dan left indent. Nah, oke, saya rasa untuk tutorial Microsoft Word bagian keempat ini sudah cukup. Jangan lupa untuk menyimak video tutorial lanjut